Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara hidup kami. Pagi hari ini kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, roh Tuhan yang berikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan ayat yang menjadi bahan renungannya adalah pada ayat yang 1 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Lalu pada ayat yang ke-7, firman Tuhan yang berbunyi demikian, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang-orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dari bacaan ini, Bapak Ibu, tema yang saya mau ambil adalah berbuahlah seperti yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam dunia pertanian, para petani tentu menghasilkan panen hasil yang baik dari komoditas pertanian yang mereka tanam. Untuk mencapai hal itu banyak hal yang mereka kerjakan. Di antaranya menentukan waktu tanam, mengelola lahan, pemilihan dan penanaman bibit, serta perawatan yang mereka lakukan terkait seperti pemupukan, penyiraman, penanggulangan hama, serta tanaman-tanaman yang dapat mengganggu. Dengan perlakuan yang khusus demikian, mereka mengharapkan hasil pertaniannya banyak dan memuaskan. Bapak Ibu, sebagai mana para petani menghasilkan hasil pertaniannya yang baik, panen yang memuaskan, demikian pula lah yang diharapkan oleh Tuhan kepada umatnya. Di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya memetaforakan, menggambarkan bangsa Israel dan Yehuda, umatnya itu sebagai kebun anggur kesukaannya. Karena Allah sendirilah yang memilih mereka dan Allah sendirilah yang merawat mereka. Sebagai kebun anggur kesukaan Allah, Tuhan mengharapkan bangsa Israel dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Namun apa yang terjadi? Pada saat menuai, panen yang didapatinya adalah buah-buah anggur yang berasa asam. Dan tentu hal ini sangat mengecewakan hati Tuhan. Mengingat banyak hal yang telah dilakukan oleh Allah supaya kebun anggur itu dapat berkembang menghasilkan buah-buah yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat hal semua itu membuat Tuhan kecewa dan menyampaikan isi hatinya. Dia mengatakan bahwa ia akan memotong pagar duri yang melindungi mereka. Sehingga menyebabkan berbagai macam binatang liar dan binatang buas mudah untuk masuk, menginjak-injak dan menimbulkan kerusakan yang besar terhadap kebun anggur itu. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan juga akan membiarkan rumput putri malu dan rumput liar tumbuh di sekitar mereka. Serta memerintahkan awan untuk tidak menurunkan hujan, sehingga kekeringan melanda kebun anggur itu. Ini menggambarkan sebuah kondisi yang berat yang akan dialami oleh kebun anggur Tuhan. Yang tentunya tidak akan terjadi manakala perilaku hidup mereka senantiasa mengindahkan firman Tuhan dan apabila mereka senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan mereka, yaitu menghasilkan keadilan, kebenaran dan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan kebun anggur kesukaan Tuhan ini, Allah hendak menyampaikan harapannya kepada segenap umat, yaitu kepada bangsa Israel, kepada Yehuda, serta kepada kita orang-orang percaya, supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Buah-buah anggur yang baik yang diharapkan Tuhan agar kita hasilkan, agar dihasilkan oleh umatnya, adalah keadilan, kebenaran dan kasih yang merupakan wujud dari firman yang kita dengar
lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai kebun anggur Tuhan, kita perlu memahami dan menghayati hakikat dan fungsi keberadaan kita, umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena tidak percuma Tuhan menaruh kita ada di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah kita perlu merenungkan, kapan, bagaimana hidup saya ini sebagai umat Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya berguna bagi umat atau tidak? Atau apakah ketika kita ke gereja, kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan orang sakit, kita bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tuhan juga menghendaki kita harus hidup, melakukan kebenaran dalam hidup ini. Saat kita melakukan itu, maka kita dapat menghayati diri kita sebagai umat Tuhan. Seperti yang disebutkan pada ayat yang keempat. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Dalam teks ini maksudnya adalah mengarahkan hati dan pikiran kita bukan kepada buah secara fisik, tetapi buah secara rasa. Rasa yang disebutkan di sini dalam perumpamaan ini adalah perbandingan terhadap perilaku kita, kegiatan kita, pekerjaan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga pada ayat yang ketujuh dikatakan dinantinya keadilan, tetapi yang hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi yang hanya ada keonaran. Dengan demikian Tuhan selalu menantikan pohon anggur yang menghasilkan buah yang baik, buah yang menghasilkan kebenaran, keadilan. Oleh sebab itu marilah kita menjadi buah anggur yang manis di hadapan Tuhan, manis di hadapan sesama, menjadi berkat bagi semua. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami sebagai buah anggur Tuhan. Kami harus menghasilkan buah anggur yang manis melalui perilaku kami, menyatakan kehadiran, kebenaran, dan kasih Allah yang kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.